Kalau tidak bisa menunjukkan lulus di UTS Insert dan berarti surat keterangannya itu surat keterangan yang problematik, maka dia tidak memenuhi syarat. Dan memang dua yang pilihannya, berhenti atau diberhentikan. Ya itu kan menurut seorang usaha. Bukan, tadi kan Anda katakan kalau tidak ada ijazah SMA bisa yang disetarakan. Yang setarakan, bisa ijazah lain S1 misalnya, selama itu dilegalisir dan sah. Ya sekarang kan syaratnya aja kalau Betul, SMA, seperti itu ya? Iya, dia tampilkan yang ada S1-nya saja, itu kan nggak ada masalah. Sekalipun yang SMA itu sudah disetarakan, itu kan konstitusional, perintah undang-undang pemilu, pasal 227 huruf L. Ya, oleh karena itu kita jangan mengatakan bahwa konstitusi kita seolah-olah ada masalah. Nggak ada masalah hari ini. Ya, tidak ada masalah. Ya. Sekarang apa yang disampaikan tadi bahwa apa paman Gibran segala macam itu sudah dikembalikan harkat martabatnya seperti semula atas putusan pengadilan tata usaha negara. Kita hormati itu. Beliau itu adalah hakim karir 42 tahun dan pernah mendapat penghargaan sebagai aparat penegak hukum terbaik tahun 2022 oleh Menteri Hukum Pak Yasona Lawli pada saat itu. Dan melanggar Jadi kita etika hormatilah beliau dan itu terbukti sampai sekarang. Ini putusan pengadilan Tun loh. Justru yang mengatakan pertimbangan hukum itu ya adalah Profesor Jimlila yang tidak tepat secara aturan dan etik. Dia melanggar etik. Oleh karena itu dibatalkan putusan MK ya dan dikembalikan harkat martabatnya yang mulia Pak Anwar Usman. Jadi itu biar clear ya Mas Dedi. Makasih. Yang clear juga. Dengan segala hormat juga secara pribadi ke Pak Anwar Usman, beliau tetap dikatakan melanggar etika berat. Dari mana dasar hukumnya? Mas, izinkan saya bicara, Mas. Enggak, Anda kan orang hukum. Sebentar, Mas. Enggak, Anda kan orang hukum. Putusan pengadilan kalau sudah berkekuatan hukum tetap, itu artinya apa? Mas, Anda jawab aja. Kalau beliau dikatakan tidak lagi melanggar, beliau jadi ketua MK lagi. Kalau orang sudah dikembalikan harkat martabatnya seperti semula dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, itu artinya apa? Harkat martabatnya dikembalikan, mana tidak jadi ketua MK lagi? Itu dasarnya kan putusan MK. Tidak ada jadi ketua MK lagi. Putusan MK. Apakah menjadi ketua MK lagi? Putusan MK sudah dikatakan tidak sesuai dalam penerbitannya. Apakah dijadikan ketua MK lagi? Jawabannya. Jawabannya jadi ketua MK lagi nggak? Itu clear ya. Ini bicara Pak Anwar Usman loh. Ya. Soal dia sebagai ketua MK tidak diangkat. Saya katakan hari ini kalau kita membaca putusan MK, putusan PT UN, ketua MK SK-nya sudah dibatalkan dan diperintahkan dicabut oleh putusan pengadilan Tun, Pak Suhartoyo. Itu amar putusannya loh. Jadi kalau mengeksekusi adalah amar putusan ya. Amar putusan, amar ma'ruf nahi munkar. Amar itu yang dilaksanakan. Ini yang dilaksanakan adalah amar putusan. Jadi clear itu ya. Itu menandakan bahwa putusan itu cacat hukum. Clear Mas, saya nggak mau debat. Bahwasanya beliau tidak jadi ketua MK lagi juga clear. Hukum, ya kan? Oke. Saya fokus ke inti masalahnya. Tadi ada argumen dari beliau. Tadi dikonfirmasi oleh Mas Aiman, kalau ijazah SMA-nya atau SLTA tidak ada, cukup dengan menunjukkan S1. Putusan Mahkamah Konstitusi sudah saya jelaskan, ada dua yang mengatakan, kalaupun punya ijazah, jangankan S1, S2, itu Aris Sandi Dharma Putra, mohon izin Pak, saya jadikan contoh, mohon maaf, di Kabupaten Pesawaran, ini putusan tahun 2025. SMA-nya tidak ada, tidak terbukti punya SMA. Ada SKPI, surat keterangan penyetaraan ijazah. Dikeluarkan hampir sama seperti ini. Kementerian Pendidikan Budayaan Lampung. Dikeluarkan SKPI, Bang. SKPI-nya lulus SMA dan seterusnya. Begitu dipanggil kepala dinasnya di MK, oh tidak ada ijazahnya ternyata. Seperti ini. Oh tidak dicek ke temannya yang sekolah. SMA ini ya? SMA-nya. Akhirnya oleh MK bilang, oh ini tidak ada SMA-nya. Oh iya ini cacat Pak, kata kepala dinasnya waktu itu. Akhirnya ngaku memang cacat. Udah menjabat nih ya? Dibatalkan sebagai calon. Di MK calon, dibatalkan sebagai calon tahun 2000 kemarin, Pilkada 2024. Ada satu lagi di Nias Selatan. Ini tahun 2011, lebih lama. Calonnya Fuhu Wusa Laya, mohon izin Pak. Saya kira Fufu Fafa. Bukan, ternyata Fahu Wusa Laya.
Kabupaten Nia Selatan sama, gelarnya tidak hanya S1. Kalau Gibran nanti S1-nya dijelaskan sama Mas Roy. Ini S1 dan S2, SHMH juga. Sama persis putusan MK menguatkan KPU yang membatalkan pencalonan karena SMA-nya tidak ada. Jadi argumen, ada juga siapa itu orang yang mengatakan, Mas Denny, kan ada ijazah S1, berarti dengan logikanya SMA-nya juga ada. MK dengan jelas mengatakan tidak demikian. 2011-2025 itu pernah ada putusan seperti itu. 2011 dan 2025 untuk dua bupati. Pak, ini kan bupati, bukan presiden. MK akan aneh kalau kemudian mengatakan syaratnya sama SLTA, tapi di bupati tidak boleh, di pilpres jadi boleh. Akan bertentangan dengan logika MK sendiri. Jadi ini nggak bisa. Yang kedua, tadi logikanya adalah ini sudah selesai. Ini sudah putusan yang dilantik pula orangnya. Undang-Undang Dasar kita membuka ruang pasal 7A itu impeachment terjadi. Impeachment itu terjadi jika pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, misdemeanor, perbuatan tercela, korupsi, apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai capres dan cawapres. Sebentar. Boleh saya tanya sedikit ya? Sebentar. Ada nggak dia soal korupsi? Yang saya pernah nggak dia jadi tersangka? Anda bisa jawab nggak? Pernah nggak jadi tersangka? Yang saya jawab pernah dengar adalah, ada orang ya lagi koar-koar sayembara ya. Tahun 2015 itu ada pemberitaan dia sebagai tersangka. Saya nggak tahu itu benar apa nggak itu ya. Masalah. Ya. Yang sedang saya garis bawahi adalah kalimat terakhir. Apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Jika beliau tidak bisa menunjukkan ijazah SLTA atau SMA atau sederajat, artinya apa? Artinya tidak memenuhi syarat. Artinya pasal 7A, jangan bicara jauh-jauh korupsi dan lain-lain. Sebentar ya. Yang bisa mengajukan pemakzulan itu adalah DPR. Bukan warga negara Indonesia. Mas, itu Undang-Undang Dasar 45. Pemakzulan siapa? Nah, pasal 7 huruf A huruf B. Berhenti dulu di situ. Berhenti dulu. Saya jelaskan. Waktu S1 skripsi saya tentang impeachment. Saya sedang tidak bicara itu, Mas. Jadi saya paham betul. Jadi jangan menggiring opini sesuatu yang nggak benar ya. Secara hukum tidak bisa orang mengatakan pemakzulan itu dari seorang Denny Indrayana. Itu nggak ada dasar hukumnya. Karena harus DPR. Apa itu? Begitu beliau tidak memenuhi syarat, ya oke. Ini hanya salah satu cara. Impeachment yang beliau langsung menyalak tadi itu hanya salah satu cara. Caranya ada dua. Satu, pasal 8 itu berhenti, mundur, nggak perlu pakai impeachmentan nih. Tiba-tiba dapat wangsit, dapat hidayah, Mas Gibran, oh betul, saya tidak memenuhi syarat, saya mundur deh. Itu tidak perlu pakai DPR, MK, MPR. Itu ditulis undang-undang ya? Pasal 8, kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden. Apa salahnya dia harus mundur? Sebentar, kalau beliau. Apa salahnya? Ya kan? Pasal 8 itu apa salahnya dia harus mundur? Ya kan? Anda jangan memprediksi sesuatu. Saya bilang. Nggak pas gitu loh. Saya bilang, Bang. Itu kan terhadap dia, Pak Gibran atau Pak Prabowo. Yang bisa menjawab dia, bukan dari hati nurani Anda, enggak. Jadi pasal 8 itu presiden menyatakan berhenti ya, itu karena keinginan dia atau wakil presiden, bukan dari seorang Denny Indrayana. Inilah kalau debat kusir begini nih. Jadi kalau Mas Gibran tidak bisa menunjukkan, ini logikanya saya jelaskan runtut biar masyarakat juga jelas. Satu, syarat untuk menjadi calon wakil presiden pasal 169 huruf R, pendidikan SLTA atau sederajat. Jika dia tidak bisa menunjukkan bukti itu, di UTS-nya nggak ada bukti lulus SMK-nya, artinya tidak memenuhi syarat. Berlaku pasal 7A bagian akhir. Apabila tidak memenuhi lagi syarat sebagai wakil presiden. 7A Undang-Undang Dasar 45. Ketika 7A itu berlaku, apakah langsung bisa melalui proses impeachment? Saudara-saudara, itu hanya salah satu cara. Ada dua cara, melalui impeachment yang panjang dan berliku yang tadi ingin didorong itu, memang prosedurnya begitu. DPR dulu, mana ada yang bergerak nih.
PPTNI, Forum Purnawirawan Prajurit TNI berkirim surat 3 kali ke DPR. 4 jenderal tanda tangan, nggak ada yang bergerak. Jadi itu memang forum yang dikunci secara politik. Itu yang mungkin sulit. Tapi yang kedua adalah berhenti. Pasal 8 itu kosong jabatan presiden dan wakil presiden karena 4 hal. Pertama, berhenti. Pertama mangkat, itu artinya meninggal dunia. Kedua, berhenti, artinya mundur atau mengundurkan diri. Yang ketiga, diberhentikan, ini baru impeachment yang melalui prosedur tadi. Yang keempat, tidak bisa melaksanakan kewajiban. Ya. Nah, yang kita bisa dorong bukan hanya melalui proses DPR yang bahkan jenderal-jenderal aja nggak ditanggapin, tidak dijawab suratnya. Tetapi bisa lewat mundur. Dan ini contohnya ada. Mas Gibran kalau ingin punya derajat sama seperti Bung Hatta itu tahun 56 mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Ada presidennya. Pak Harto itu mengundurkan diri 98. Ada presidennya. Tidak melalui proses impeachment. Jadi ini penting, syarat pendidikan ini kita kaji dan kita telaah. Kenapa? Kalau tidak bisa menunjukkan lulus di UTS insert dan berarti surat keterangannya itu surat keterangan yang problematik, maka dia tidak memenuhi syarat. Dan memang 2 yang pilihannya, berhenti atau diberhentikan. Ya itu kan menurut seorang Denny Indrayana, bukan menurut hukum konstitusi kita, ya berdasarkan putusan pengadilan. Jadi kita pisahkan supaya tidak menimbulkan miss terhadap penafsiran hukum yang berlebihan ya. Kalau kita membaca hukum kita konstitusi jelas, semua syarat-syarat pemakzulan itu tidak terpenuhi kepada wakil presiden. Tadi tidak ada dokumen yang kemudian dijadikan sebagai dokumen dasar sesuai dengan undang-undang. Ya, dokumen menurut Mas Denny. Ya, itu menurut dia. Ya, ternyata, menurut orang pribadi silakan aja. Tapi hati-hati. Kalau menyampaikan itu manipulatif dan tidak punya dasar hukum yang kuat, kita ini ada pasal. Gimana manipulatifnya? Ya, misalnya apa? Setiap warga negara dalam menyampaikan apapun kalau ada kebohongan, ya, ada upaya provokatif, menimbulkan fitnah pencemaran, itu ada norma pidananya. Ya. Ini kita bukan bicara untuk terhadap represif, bukan. Tapi pasal 28J ayat 2, ya, di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, Undang-Undang 45, setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Makanya saya mau tanya, ini kita mau diancam-ancam. Bukan ancaman, bukan. Kalau tanya saya katakan sampai sekarang nggak usah ngancam-ngancam pidana. Sebentar, nggak perlu. Ini undang-undang yang bicara. Berikan kebebasan kepada rakyat. Indikasi di mana? Undang-undang ini pakai kita ini berjuang. Dianggap tahu undang-undang. Takut hanya pada yang di atas, Mas. Semua orang dianggap tahu terhadap undang-undang. Sampai detik ini tidak ada putusan pengadilan mengatakan itu ada kepalsuan terhadap dokumen